Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar serta partai pengusungnya mulai mencetuskan kritik penolakan terhadap pemindahan ibu kota Nusantara. Anies menyebut pemindahan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru, sementara Presiden Jokowi membantah dengan adanya IKN ketimpangan akan terhapuskan. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Timnas Amin, Muhammad Khalid, tenaga ahli utama KSP Johannes Joko, dan pengamat ekonomi Indef Profesor Didik Rahbini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana, Selamat sore, Didi, Mas Khalid. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Khalid terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Mas Khalid, Ya. Paslon Anies, Ya, Muhaimin dan partai Anda PKS ya sebagai pengusung belakangan tiba-tiba getol menolak pemindahan IKN. Apa alasannya ya? Pertama bukan belakangan Mbak Rifana. Buat PKS ini adalah penegasan sikap dari Partai Keadilan Sejahtera pada waktu pembahasan RUU IKN. PKS menjadi partai yang komitmen dan tegas menyatakan penolakannya terhadap disahkannya RUU IKN. Tentu kita membahasnya memiliki argumen bahwa permasalahan IKN ini baik secara formil maupun material itu bermasalah. Itu pertama. Terus yang kedua, kami memiliki pandangan bahwa Jakarta itu masih layak sebagai ibu kota negara. Tapi jangan disalahpahami bahwa kita menolak adanya pembangunan di Nusantara. Jadi kalau kami di PKS itu melaunching kampanye gagasan, PKS menang, Jakarta tetap ibu kota negara, dan Kalimantan yang sudah sekarang dibangun di Nusantara itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya ekonomi hijau. Karena Kalimantan adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia. Inilah yang harus kita kembangkan bersama. Baik, tapi Demikian. Sikapnya PKS dan Amin berarti tetap menolak pemindahan ibu kota ya? Kami launching PKS kemarin adalah sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentunya sikap Amin perlu dibahas secara khusus di tim Amin dan akan disampaikan secara resmi oleh calon presiden dan Baik, calon wakil artinya presiden. ini masih ada perbedaan pendapat antara partai pengusung, antara PKS dengan paslonnya. Karena PKB, Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB juga menyebutkan bahwa sudah enak-enak di kota kemudian harus pindah ke hutan. Meskipun belum ada pernyataan resmi menolak ya, tapi kan ini senada. Tapi Nasdem kan setuju. Jadi masih ada perpecahan di antara timnya Amin ini. Tidak ada perpecahan. Perbedaan Kalau pendapat. kita buka dalam visi, kalau ada dinamika itu hal yang biasa, Rifana. Tapi kalau kita membaca visi misi Amin, konsepnya adalah ada namanya disebut 8 sayap kemajuan. Jadi membuat pemerataan pembangunan itu bukan dengan konsep memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membuat pertumbuhan baru. Kita di visi misi Amin ada menyebutnya sebagai 8 sayap kemajuan. Dan itu berdasarkan, kalau kami menyebutnya sebagai competitive advantage atau daya saing dari masing-masing wilayah, itulah yang akan menjadi motor pertumbuhan ekonominya. Baik, tapi untuk Jakarta, untuk Jakarta kami di PKS secara ofisial menyatakan bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Jadi secara global, secara makro, ini ada inline di sini. Bahwasanya apa yang diinginkan oleh PKS, bahwasanya konsep pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, tapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan itu satu hal, tapi memindahkan ibu kota itu juga hal yang lain. Jadi intinya PKS dengan Amin ini sikapnya bagaimana soal pemindahan ibu kota? Itu dulu yang saya tanyakan Pak Khalid. Tadi jawaban saya cukup clear. Kalau sikap PKS sudah clear di situ. Dan sikap Amin tentunya kapasitas yang menyampaikannya adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi seandainya nanti Capres dan juga Cawapres Anda kemudian bersepakat tetap memindahkan ibu kota negara, nggak masalah ya untuk PKS karena tidak ada visi misi partai pengusung, yang ada adalah visi misi presiden dan wapres. Dalam konsep pemerintahan sistem presidensial,
tentu calon presiden dan wakil presiden memiliki konsepsi Oke. tentang visi pembangunan ke depan. Dan partai politik sebagai partai pengusung tentu kita berharap visi misi yang kita sampaikan itu juga diakomodir dan akan diperjuangkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden kita yang kita dukung. Dipertimbangkan oke, tapi dikabulkan belum tentu karena ada pertarungan politik nantinya Mas Khalid. Saya mau ke Istana dulu, ke Mas Joko. Mas Joko, bagaimana kemudian Istana merespon narasi penolakan IKN oleh kubunya Amin? Iya, kalau kami melihatnya begini, Mbak. Yang namanya statement politik, pernyataan politik, janji politik, itu kan sesuatu yang wajar lah ya di tahun politik seperti ini begitu. Tetapi kalau kami lebih ingin memberikan pencerahan kepada publik begitu Mbak Nana, agar kenapa sih sebenarnya kita harus lihat gitu loh terkait masalah IKN. Tadi kalau dari Mas Khalid bilang bahwa Jakarta ini masih oke untuk ibu kota. Satu aja lah kita lihat dari aspek demografi yang berimbas kepada ekologi. Jakarta ini jumlah penduduknya itu 10,6 juta jiwa. Sementara luasnya cuma 661 km persegi. Kepadatannya dengan kondisi itu hampir 16.000 jiwa per kilometer persegi. Ada konsekuensi ekologis di mana penggunaan air bersih dibutuhkan per meter per kilometer persegi itu hampir 1 juta liter. Imbas dari kondisi ini adalah saat ini terjadi penurunan permukaan tanah per tahun 6 sampai 18 cm. Tentu kondisi ini menjadi tidak baik-baik saja Mbak untuk sebuah kota Jakarta yang sebagai ibu kota negara. Itu dari sisi demografi dan ekologis. Dari sisi pemerataan, sebenarnya pemindahan ibu kota negara ini kan kalau dari sisi historis, ini kan sebenarnya sudah digagas jauh-jauh hari dulu, beberapa awal-awal kemerdekaan, zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, itu juga sudah dipikirkan tentang pemindahan ibu kota negara. Maka sekarang ini tentu dengan keberanian Bapak Presiden Jokowi dan didukung oleh mayoritas teman-teman di DPR, maka muncullah undang-undang ibu kota negara sebagai payung hukum untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi ini adalah hutang sejarah yang harus dibayar begitu. Nah, dalam konteks ketika kita bicara tentang pemerataan, maka kalau titik-titik pemerataan, sebenarnya titik-titik pemerataan itu sudah dilakukan 9 tahun ini oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana Sumatera dibangun dengan tol Trans Sumatera, bagaimana NTB misalnya karena keindahan alamnya dengan Mandalika. Banyak semua regio itu dibangun untuk pemerataan, dan puncak dari pemerataan itu simbolnya adalah pemindahan ibu kota negara IKN. Itu mana? Baik, jadi kalau dari Istana melihatnya ini hanya narasi politik kampanye saja ya. Sebentar Mas Khalid, begitu Mas Joko. Ya sah-sah aja lah yang namanya tahun politik menawarkan satu gagasan, tapi sebenarnya perdebatan ini kan sebenarnya sudah sejak waktu yang lalu-lalu kita tahu gitu. Waktu undang-undang IKN dimunculkan, lalu revisi yang terakhir juga dilakukan. Baik. Oke, silakan Mas Khalid menanggapi karena kita mau break dulu. Oke, singkat saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko dari pihak Istana itu menunjukkan ada rasa engganan, resistensi, atau ingin membuat solusi yang instan dengan pemindahan ibu kota. Sedangkan kompleksitas permasalahan Jakarta itu harus diselesaikan solusinya. Jadi masalah ekologis, masalah kemacetan, dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Bukan dengan memindahkan ibu kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat, dana IKN itu sangat besar sekali. Ini studi Bank Dunia nih, saya kasih contoh. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa ada financing gap, atau kekurangan dana kota-kota kita di Indonesia itu untuk bisa naik leverage menjadi kota yang maju. Kalau angka 460 triliun itu, kita gunakan, kita injection kepada kota-kota itu bisa naik kelas, itu akan luar biasa. Dan di visi misi Amin, kita berkomitmen untuk meleverage, menaikkan kelas 14 kota ya sebagai motor-motor pertumbuhan ekonomi baru. Dan itu lebih efektif untuk membuat pemerataan daripada membangun satu ibu kota baru. Dan itu akan berdampak pada menimbulkan ketimpangan baru. Baik. Nanti saya akan tanya ke Prof Didik sebagai ahli ekonomi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Jika Amin menang, IKN tinggal kenangan. Bersama dengan para narasumber, saya mau ke Prof. Didi dulu ya. Prof. Didi, apakah kemudian narasi penolakan IKN yang disampaikan oleh Timnas Amin bahwa ini akan menimbulkan ketimpangan baru atau justru seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan adanya pemindahan IKN ini akan menghapuskan ketimpangan? Bagaimana kemudian dari sisi ekonomi melihatnya? Saya kira narasi PKS itu narasi demokratis ya. Yang saya kira perlu, penting dan baik ya. Tapi kan telat ya, dan juga tidak terlalu kuat karena sendiri. Ya. Dan kemudian diputuskan kebijakan IKN ini tiba-tiba saja muncul dari presiden dan lebih sekedar kemauan pribadi ya. Tapi sah karena dilegalkan dengan undang-undang yang ya dipaksakan dengan suasana itu. Jadi prosesnya ini kritis, ya proses kritik dari civil society itu tidak didengar ya, sehingga ini seperti malah praktek kebijakan tapi sah ya. Coba kebijakan ini sah karena undang-undangnya, tapi malah praktek. Kenapa malah praktek? Kebijakan itu tiba-tiba datang dari mulut presiden ya. Ada 10 tahap kebijakan kalau mau benar atau diringkas jadi 5 ya. Mulai dari identifikasi ya, kemudian disampaikan ke publik, mengumumkan informasi ya, menjelaskan secara rasional ya, itu kebijakan based on evidence based policy. Ini enggak, ini main tunjuk saja ya. Itu sudah mengevaluasi kebijakan yang lalu, mungkin kunjungan ke negara lain, mengundang negara lain yang sudah gagal maupun berhasil, bikin alternatif, itu ada 10, ini enggak, langsung putuskan IKN. Nah itu kan, ini kan ya menurut kita yang di akademik nggak benar. Pak Harto saja kalau dia mau bikin kebijakan hanya profesor-profesornya. Nah ini sejak awal sudah salah, sehingga kebijakan ini tuh dari awal sudah ada proses proses dari civil society dan akademik yang menolak. Proses harus dijalankan dengan baik, tetapi check and balances tidak datang, tidak keluar ya. Sehingga ini diputuskan dalam suasana yang tidak demokratis ya, dan superior monolitik ya. Jadi Presiden Jokowi kan kuat, udah begitu tunjuk, udah yes man semua ya. Yes man semua dan jalan. Akhirnya ya banyak kelemahannya, di bawah batubara, di atas di atas matahari ya. Mau selesai Agustus ini, tapi berapa persen ya nggak? Masih lamat-lamat. Kemudian serampangan, ini kebijakan yang serampangan. Nah, itu dihasilkan dari kebijakan yang tidak ada evidence. Kenapa? Karena tidak demokratis. Jadi ini akan bermasalah. Saya tahu bahwa argumen untuk pindah itu argumennya banyak dan bagus. Tapi kalau dijalankan dengan tidak benar jadi salah. Baik Pak Didi, tapi kan tadi Anda katakan ya bahwa narasinya PKS ini boleh-boleh saja bahwa ini narasi kritis demokratis, tapi terlambat dan sendiri. Jadi terlambatnya itu kenapa? Karena baru sekarang digaungkan menjadi narasi kampanye? Ya itu sama dengan Bu Mega, Gunawan Muhammad menangis-nangis, itu terlambat. Jadi saya pernah mengundang, kita diskusi di situ CNN, ada Muhaimin pada periode pertama. Waduh, ini kok tidak ada check and balances ya? Yang mengkritik itu cuma satu orang, namanya Faisal Basri. Jadi parlemennya itu bungkam, ya, check and balances tidak dijalankan. Itu keputusan ini hasil dari kebijakan yang superior, monolitik, cenderung otoriter. Beberapa tahun yang lalu, hasilnya seperti ini. Ya, seorang yang intelektual pun seperti Sri Mulyani nggak ngomong apa-apa, ya memang tidak bisa, tetapi harus didengar di luar. Saya ulangi, Pak Harto pun kalau bikin kebijakan seperti ini, dia dengerin itu profesor-profesornya. Ini enggak, profesornya disuruh. Saya mau ke... Ikutin aja maunya, tidak berdasarkan base evidence, tidak seperti itu. Baik, saya beri kesempatan ke Istana untuk merespon, silakan. Mas Joko? Ya, yang disampaikan Prof. Didi itu kan kalau perspektifnya melihat seolah-olah antara satu pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sebelumnya adalah ada sebuah kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri terputus begitu kan. Sebenarnya kalau kita mau lihat di Bappenas itu, kebijakan terkait masalah pemindahan IKN, kajian-kajiannya itu udah banyak dan terus-menerus dikaji secara kontinu keberlanjutan. Hanya tinggal masalah siapa yang berani mengambil keputusan politik untuk mendorong pemindahan itu.
Karena konsekuensi dari mengambil keputusan politik untuk mengajukan pemindahan IKN itu banyak sekali turunan-turunan yang menjadi tidak populer. Itulah keberanian menurut saya yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi pada momentum yang tepat dan diambil dalam situasi-situasi ketika dukungan-dukungan politiknya cukup kuat. Begitu Mbak Nana. Mas, kebijakan membuat pembangkit nuklir nggak bisa diputus saja. Itu biayanya, prosesnya beda Prof. Kalau jangan lompat. Ini masalah IKN lalu tiba-tiba pembangkit nuklir. Kajian pemindahan ibu kota negara terlalu ekstrim menurut saya. Kajian pemindahan ibu kota negara itu sudah digagas tahun 57 pada saat pemerintahan Presiden Soekarno. Pada saat sudah ada kepresnya ketika pada zaman Presiden Soeharto untuk pindah ke Jonggol. Baik. Mas, coba Pak Joko ini ya izin Prof. Didi Rifana. Pak Jokowi ini sudah baca naskah akademiknya nggak? Yang sangat kacau balau itu. Baca naskah akademik IKN. Bagaimana proses pembahasannya dengan sangat super kilat itu? Pak Jokowi itu baca 2 lembar, baca 5 lembar itu nggak mampu. Bisanya 1 lembar aja. Tapi sebenarnya prosesnya harus demokratis itu. Ini tidak demokratis. Bu Mega teriak-teriak itu terlambat. Gunawan menangis-nangis terlambat. Denny Sergar kritik-kritik terlambat. Mestinya sejak dulu sehingga Mbak Rifana, saya minta dikembalikan lagi ini fokus dulu Prof IKN. ke soal IKN nih. Ketika tidak punya argumen, ketika tidak memahami prosesnya, lalu menjudge, lalu temanya melari kemana-mana. Oke, sebentar Bapak-bapak. Silakan Prof. Kebijakan publik itu tidak boleh dilepaskan dari konteks politiknya. Kalau dia dihasilkan dari proses yang otoriter, hasilnya lain. Saya jelaskan tadi, kebijakan tentang pemindahan ibu kota negara, kajiannya itu sudah berjalan dari satu pemerintahan ke pemerintahan terus-menerus. Tinggal hanya bagaimana keberanian untuk mengambil keputusan politiknya, Prof. Pada titik itulah Presiden Jokowi berani, begitu loh. Iya, ada di laci. Proses kebijakannya, justru karena ada di laci dan tidak justru ada di laci dan memang sudah selama ini tempatnya sih bukan berani ditarik dan itulah diputuskan. Itu bukan berani, serampangan, Mas. Itu serampangan, bukan berani. Ya itu kan perspektifnya Prof Didi. Banyak juga ahli-ahli yang tidak sepakat dengan statementnya Prof Didi itu. Oke, saya mau ke jubir Timnas Amin dulu ya, Mas Khalid. Ini dikritisi keras sebetulnya soal prosesnya. Kita tahu bahwa PKS salah satunya fraksi di DPR yang pada saat itu memang menolak ya pemindahan IKN. Tapi kan masih sudah menjadi bubur, ini sudah disahkan dalam undang-undang. Jadi bagaimana kemudian nanti untuk membatalkannya kalau paslon Anda menang? Mendelay begitu ya? Bisa, prosesnya itu sangat bisa dilakukan. Presiden Joko Widodo di visi misinya nggak ada tuh Omnibus Law. Tiba-tiba dia datang dengan Omnibus Law dan dia merubah 70 sekian undang-undang. Itu bisa dilakukan. Jadi proses pembuatan undang-undang di era pemerintahan yang kedua Presiden Joko Widodo itu tidak demokratis seperti apa yang disampaikan oleh Prof Didi tadi. Sama ketika kita membaca mulai dari naskah akademik IKN, kemudian dari draft RUU IKN, bahkan RUU IKN habis diketok lagi, dibahas lagi gitu. Memang ada ketergesa-gesaan di sana. Mirip dengan apa yang dilakukan pada saat pembahasan Omnibus Law. Jadi yang dilakukan oleh PKS adalah menegaskan sikap apa yang sudah kita perjuangkan. Saat ini kami menegaskan kembali komitmen perjuangan kami. Oke, jadi kalau paslon Anda, paslon nomor urut 1 Amin ini menang, maka akan ada revisi undang-undang IKN begitu untuk membatalkannya atau untuk mendelay, karena beberapa waktu yang lalu saya dialog dengan jubir yang lain mengatakan karena sudah jadi undang-undang jadi kita delay saja, nanti lihat bagaimana beban APBN-nya. Pertama yang bisa saya jawab adalah sikap PKS sudah clear di sini sebagai pengusung partai Amin, pengusung Amin. Kemudian terkait sikap Amin, tentu kita harus menghormati mekanisme dalam koalisi. Sehingga di sini kita akan berkomunikasi secara khusus kepada partai koalisi dan kepada capres dan cawapres. Oke, terakhir Mas Joko, apakah kemudian Istana punya kekhawatiran kalau misalnya nanti paslon Amin ini menang, maka proyek IKN ini akan terdelay atau mungkin bisa revisi undang-undang IKN dilakukan? Ya, masalah revisi undang-undang atau enggak itu kan wilayahnya di DPR. Dan sekarang bagaimana komposisi DPR ke depannya sekarang ini kan sedang diperjuangkan oleh Mas Khalid dan teman-teman partai yang lain dalam kompetisi pemilu 2024. Ya kita tunggu saja begitu, Mbak. Kami kalau dari eksekutif kita hanya menjalankan undang-undang.
Tapi nggak khawatir ya kalau misalnya nanti siapapun pelanjutnya Pak Jokowi, misalnya begitu yang menang paslon Amin tidak akan melanjutkan. Kita prinsipnya sepakat bahwa semua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi Pertiwi. Baik. Saya koreksi sedikit, Rifana. Saya koreksi sedikit. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh PKS dan Amin sekalipun itu adalah bukan menutup atau tidak melanjutkan sama sekali. Tapi kalau kami di PKS, kita tetap ingin ibu kota ada di Jakarta dan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Baik. Kita bangun, kita majukan. Sehingga lapangan kerja tercipta, ekologi tetap terjaga. Itu yang harus difahami. Oke, Prof Didi, kalau melihat dari usulan PKS dan Timnas Amin begitu ya, bahwa ibu kota tetap di Jakarta, tapi Kalimantan pertumbuhan ekonominya dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ini bagaimana? Sama aja dengan IKN atau bagaimana, Prof? Kan topiknya tentang IKN, saya tidak punya pendapat tentang PKS. Termasuk juga mengomentari IKN udah telat. Kritiknya sudah terlalu banyak, tanggapannya tidak ada. Itu menandakan situasi situasi politiknya itu tidak visible. Bahkan mau 3 periode itu kan untuk meneruskan IKN ini tidak pantas. Baik, tapi ini penolakan begini akan seorang presiden yang sudah membuat kebijakan, udah teruskan siapa yang akan melanjutkan, apakah itu satu partai atau partai oposisi, sudah itu rakyat akan menilai, nggak usah cawe-cawe lagi. Baik. Terakhir Prof Didi, dengan adanya narasi penolakan ini akan berpengaruh nggak terhadap keinginan investor untuk menginvest gitu? Nanti PKS mungkin yang di Kalimantan tidak akan pilih, tetapi yang oposisi akan milih PKS. Biasa dalam demokrasi, biasa. Nanti yang dia menganggap ini kebijakan yang sembrono, ya sejalan dan PKS akan memilih. Di Kalimantan sudah dapat rezeki, mungkin dia tidak akan, itu biasa saja dalam politik. Tapi sebenarnya saya tidak menghitung itu. Yang saya hitung adalah bagaimana kebijakan publik itu, konteks politiknya harus demokratis, ya. Ini kan konteksnya kan ada 3 periode, ada otoriter seperti kata Bu Mega yang telat itu, nangis-nangis kayak Gunawan Muhammad, nggak bisa. Saya ingatkan, politisi kalau sudah masuk ke dalam politik kekuasaan, nggak boleh dipuji-puji, karena ketika dia masuk, behaviornya berubah. Ya 80%, 90% sudah jadi bandit. Siapa yang menjadikan dia negarawan? Itu check and balances, rule of law, enggak demokrasi. Kalau dia menceng-menceng itu jadi bandit semua politik itu. Harus ada kontrol. Nah, sementara yang seperti KSP bekerja aja seperti birokrasi, tidak usah memuji-muji sebab nanti enggak kita baik. memuji-muji. Saya ingin memberikan catatan, kita harus mendidik waktu kita udah habis nih. Kita dengan bahasa-bahasa yang lebih beradab. Bukan masalah bagaimana kita ngomong-ngomong tentang bandit. Bahwa politik itu kalau dikritik yang Prof katakan itu tidak mendidik, Prof. Bagaimana kita mendidik publik untuk melihat pimpinan kita sebagai bandit. Teori bandit itu Anda tidak kenal. Itu yang mencetuskan pemenang Nobel dalam bidang ekonomi politik. Anda jarang baca. Teori bandit itu yang menjelaskan adalah pemenang Nobel dalam bidang ekonomi. Saya pikir cukup, Mbak Nana. Baik. Nah, itu bandit semua kalau tidak dikontrol oleh rule of law and balances. Sayang sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis nih. Iya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti saya akan buka mungkin ya pembahasan dialog soal IKN ini dan juga kebijakan kebijakan Pak Jokowi mungkin yang prosesnya bisa dikritisi. Ya, terima kasih sekali.